Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Selamat Raharjo. Saat ini saya sudah menempuh semester 7 dan saat ini saya sedang mengikuti mata kuliah Pancasila, dan saya akan mencoba presentasi dari mata kuliah Pancasila. Di sini saya mengambil judul makalah Pancasila dan Ideologi Nasional. Namun sebelumnya mari sama-sama membacakan Pancasila yang memang sudah jarang sekali kita membacakan isi dari Pancasila. Baik, saya mulai. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus hafal guys, kalau nggak hafal bangetan dah ya. Oke, saya lanjutkan dengan presentase makalah yang berjudul Pancasila dan Ideologi Nasional. Namun terlebih dahulu, sebagai penghormatan ya, saya hormati kepada Bapak Hibzon selaku dosen Pancasila. Luar biasa apa yang menjadi peran beliau di semester 1 ini, membawakan tugas mata kuliah Pancasila, dan kedisiplinannya kita sudah mengetahui, dan alhamdulillah kita semua kompak semangat untuk mempelajari mata kuliah Pancasila. Dan saat ini kita harus melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugasnya, diantaranya membuat video mempresentasi mata kuliah Pancasila. Saat ini saya akan membacakan atau mempresentasikan mata kuliah dengan makalah Pancasila dan Ideologi Nasional. Pancasila hanya dimiliki oleh negara kita, yaitu negara Indonesia, Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pancasila diambil dari kata panca dan sila. Panca adalah 5, sila adalah sebuah pengertian asas, dasar, atau pedoman. Maka dari itu Pancasila itu 5 pedoman bangsa atau negara. Di sini kita menyampaikan ideologi nasionalnya, Pancasila dan ideologi nasional. Barusan tadi saya bacakan Pancasila yang terdiri dari 5 sila, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua ingat yang namanya Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Saya langsung saja untuk mata kuliah ini. Saya sangat setuju dan saya senang mengikuti mata kuliah Pancasila, dan saat ini diberikan tugas masing-masing oleh Pak dosen kita, Pak Hibzon SCM Hum, untuk kita memberikan paparan-paparan yang sudah terbagi masing-masing judul di mata kuliah Pancasila. Baik, Pancasila dan Ideologi Nasional. Ideologi biasanya kita mengerti bahwa ideologi adalah sebuah ide, ya, ide seorang. Kadang-kadang ada kalimat ideal banget ya. Nah, itu bahasa yang sudah tercampur oleh bahasa kita sehari-hari. Di sini ideologi adalah sistem ide atau gagasan yang menyeluruh dan sistematis mengenai kehidupan yang menjadi pedoman dan arah bagi tindakan individu ataupun kelompok. Dan di sini menyampaikan ideologi nasional berfungsi sebagai dasar orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nih, kalau sudah menjadi dasar adalah pola yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan mengedepankan sila-sila yang ada di Pancasila agar kita juga tercermin dalam dasar Pancasila ataupun juga norma-norma Pancasila atau juga nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dasar Pancasila
yaitu diantaranya ketuhanan yang berhubungan dengan sila pertama, kemudian kemanusiaan ada di sila kedua, persatuan ada di sila ketiga, kerakyatan juga ada di sila keempat, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, atau di sini adalah keadilan sosial yang memang bersifat tetap, dasar mutlak serta universal. Ya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Sekarang ini kita sudah menempuh perjalanan yang sudah luar biasa di zaman sekarang, ya. Maka dari itu kita semua mahasiswa tidak boleh lepas dari dasar-dasar nilai-nilai Pancasila, oke? Dan agar kita juga tidak kehilangan jati diri kita. Pertama kita ada di kampus dan kehidupan lingkungan yang lain, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila di sini adalah sebagai ideologi nasional, ya, karena memang Pancasila itu harus dikuatkan oleh kita semua, maka dari itu dijadikan sebagai ideologi nasional. Di antaranya sebagai pemersatu bangsa, ya, di tengah keberagaman suku, agama, ras dan budaya. Ini Pancasila itu harus hadir ada di situ sebagai penetralisir, pemersatu bangsa, dan juga menyatukan seluruh pundi-pundi berbangsa dan bernegara. Kemudian juga sebagai panduan moral dan etika. Ini sangat menunjukkan sekali kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur adanya Pancasila, yaitu bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian sebagai penangkal radikalisme, kita tahu di Indonesia ini Masya Allah banyak sekali gangguan-gangguan yang ingin mengubah Pancasila menjadi tidak lagi Pancasila ataupun menjadi dasar yang dikesampingkan. Ada juga Pancasila sebagai ajaran yang tidak beragama dan sebagainya. Ini pengaruh-pengaruh yang akan mengubah nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu Pancasila ini harus dikuatkan karena bisa menangkal paham-paham radikalisme dan juga serangan-serangan dari luar, moral-moral yang sudah diciptakan oleh dari asing untuk mempengaruhi warga atau masyarakat Indonesia untuk jauh dari Pancasila itu. Jangan sampai. Maka dari itu adalah penangkal radikalisme dan ideologi asing. Di antaranya menjaga identitas identitas bangsa dari pengaruh yang bertentangan. Yang selanjutnya, dinamika dan tangan Pancasila sebagai ideologi nasional. Ini luar biasa. Pancasila dari zaman ke zaman, dari masa ke masa ini luar biasa kokohnya. Maka dari itu siapa lagi kalau bukan kita yang merawatnya, ya. Haruslah kita sebagai orang yang patriotik membela keutuhan negara kita yang berdasarkan Pancasila. Dinamika historis penerapan Pancasila di sini ada 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Pada masa Orde Lama, Pancasila sempat diinterpretasikan secara sempit dan dikaitkan dengan ideologi tertentu. Ini sangat bahaya, ya. Salah mengerti dan salah paham, ya, bahwa Pancasila itu disempitkan dengan paham-paham yang kita pernah mengenal adanya Partai Komunis Indonesia. Ini sudah menyelewengkan Pancasila. Maka dari itu dengan pertolongan Allah semuanya menjadi kembali baik. PKI yang menanamkan paham-paham komunis ini pelan-pelan bisa kita buang, ya. Anak-anak bangsa kembali memahami Pancasila secara utuhnya. Kemudian pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan melalui program P4. Nah, ini kita dulu tidak tahu, ya. Di zaman saya pernah yang namanya P4 itu setiap kali kita masuk awal tahun ajaran baru di SMA atau SMA pasti mengikuti penataran P4. Tapi ternyata
ini cenderung indoktrinatif. Pada masa itu adalah masa Presiden Soeharto. Nah itulah ya, banyak orang yang pengen mengotak-atik Pancasila, tapi alhamdulillah kita kembali kepada pemahaman yang kuat tentang Pancasila yang sebenarnya seperti apa. Kemudian pada era reformasi itu bagus, pada masa ini ya bagus, cuman ini sangat apa ya, reformasi yang kebablasan. Semua orang pengen tampil yang paling benar dengan tujuan pengen sesuatu yang didapat ya. Ada maksud-maksud tertentu, tapi mengatasnamakan reformasi ini tidak boleh ya. Semuanya harus ikhlas reformasi untuk kebaikan cara pola kita, cara berpikir kita kembali kepada Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan persentase pada kali ini Pancasila dan ideologi nasional. Kita kembali semangat untuk kuat menjalankan nilai-nilai Pancasila untuk pribadi, umum, ataupun semuanya pada kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.